Salam jumpa lagi buat teman-teman dari Sobat Innovizi. Terima kasih saya ucapkan karena sudah terus ikutin konten kita dari waktu ke waktu. Sekarang kita sudah masuk ke episode ketiga dan kali ini kembali sekali lagi kita mengundang narasumber, ya teman ngobrol kita yang juga sangat luar biasa. Yang kali ini tuh narasumber yang saya undang itu lebih kepada agent broker properti yang sangat kuat ya untuk bermain di pasar-pasar komersil dan pastinya juga cukup produktif ya di tahun-tahun seperti yang sekarang ini kita tahu dalam kondisi yang sangat tidak baik ya. Untuk itu saya ucapkan welcome Mr. Daud. Apa kabar Anda hari ini? Puji Tuhan baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Pak Daud ini adalah seorang marketing eksekutif dari salah satu kantor Reward yang berada di Surabaya, ya, which is Reward City di Surabaya. Yang mana yang saya lihat yang sangat menarik dari Pak Daud ini adalah beliau ini sangat kuat untuk bermain di komersil. Ya. Kita tahu bahwa untuk transaksi komersil itu nggak mudah. Punya closingan sampai dengan puluhan ya, bahkan yang terakhir kisaran transaksi di sekitar 30 miliar di saat kondisi seperti ini itu tidak mudah. Makanya kita akan coba gali dari Pak Daud sendiri caranya gimana sih, gitu ya. Caranya supaya kita bisa dapat hasil yang fantastis dalam kondisi apapun pasti gitu. Oke, sebelumnya Pak Daud, saya pengen Pak Daud sedikit memperkenalkan diri dulu. Terus juga boleh nggak kita di-sharing di sini backgroundnya apa, terus kenapa memilih bermain di bisnis properti? Oke, siap Pak Robi. Ini saya ya perkenalkan saya Daud ya. Daud, saya dulunya bermain di bisnis riset dan bisnis kesehatan. Kebetulan latar belakang saya kesehatan masyarakat. Kemudian dalam perjalanan ya terjadi persoalan finansial, makanya saya banting setir masuk ke dunia properti. Itu juga tidak gampang. Ya, kan saya lihat bagaimana cara untuk bangkit dari kebangkrutan ya. Salah satunya itu masuk ke dunia properti. Ketika saya mencoba untuk bergabung di agensi-agensi yang lain, saya ditolak. Akhirnya saya ketika dipanggil oleh Reward City di Surabaya, saya masuk, saya coba belajar dengan sungguh-sungguh di situ. Kebetulan didampingi oleh mentor-mentor yang luar biasa di Reward City di Surabaya, termasuk di kita Robi. Saya dibimbing, saya digembleng, jadi akhirnya dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini ya saya paling tidak berhasil untuk mencapai target saya, minimal target saya gitu lah. Paling tidak begitu dulu lah. Oke, statement yang menarik Pak. Berhasil mencapai target ini, boleh nggak kita di-share Pak? Apa sih target Bapak? Target saya ya paling tidak keluar dari masalah finansial saya ya, pertama waktu itu. Bapak punya sebelumnya ada masalah finansial. Ada hutang-hutang dan lain sebagainya yang harus saya selesaikan. Hutang-hutang bisnis ya harus saya selesaikan. Saya tidak punya jalan lain. Ya, saya coba cari tahu informasi. Saya coba belajar dari segala sumber. Bagaimana cara bermain atau masuk dalam bisnis yang benar-benar cepat untuk menghasilkan uang. Ada beberapa, ada saham, ada properti, dan saya sepertinya lebih yakin dengan properti. Saya masuk ke dunia properti. Kenapa? Bapak lebih yakin dengan dunia properti? Properti lebih aman dari sisi bisnisnya. Khususnya dari agent properti ya, modal yang kita keluarkan juga sedikit. Ya, barang yang kita jual sudah lebih aman. Bapak bilang modal yang dikeluarkan. Jadi profesi sebagai seorang agent properti, broker properti, itu konsep kerjanya bisnis. Oh iya, tentu saja. Bukan karyawan. Bukan. Okay. Jadi sebagai broker properti itu konsepnya tetap konsep bisnis.
Meskipun kita ada dalam satu bendera tertentu, ya kita tetap memerankan itu sebagai bisnis kita sendiri, baru bisa tidak berhasil di bisnis ini. Jadi tetap dalam satu bisnis ada modal yang harus kita keluarkan. Nah, untuk bisnis properti modalnya sangat minimalis. Ya, cukup 1 tahun itu tidak lebih dari 20 juta kita sudah bisa menghasilkan postingan yang gede-gede, bisa ratusan juta, bahkan bisa sampai miliar. Pak, tadi Bapak bilang modal kurang lebih 20 juta dalam setahun. Itu kok sebagian orang nggak kecil, Pak? Bisa saja di bawah itu, tergantung kita ya. Mau kita pasang target seberapa besar. Ada yang ya mungkin saya mau 1 tahun itu dapat 100 juta, ya sudah dikecilkan saja modalnya, mungkin 5 juta per tahun terserah. Jadi balik lagi konsep bisnisnya itu seperti kita mancing gitu ya. Kalau kita mau untuk dapat hasil yang besar, kita butuh umpan yang besar juga. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, make sense Pak. Kalau gitu kita boleh di-share nggak sih Pak? Modal itu buat apa sih Pak di bisnis properti ini? Modal kita bisa gunakan ya untuk iklan ya, khususnya iklan kalau kita dalam kantor, kita dalam satu bendera itu biasanya dibagi, misalnya iklan korannya itu dibagi 2. Khususnya Ray White City di Surabaya itu dibagi 2. Sementara iklan-iklan yang lain kayak banner dan lain-lain itu ditanggung oleh kantor. Jadi itu benar-benar kita free. Kita cukup iklan koran online yang bukan dari kantor. Kantornya ada sendiri. Tapi misalnya kita mau iklankan secara pribadi, iklan secara pribadi, kita bisa mengeluarkan budget kita sendiri untuk itu. Transportasi tentu saja ya. Tidak mungkin kantor menanggung transportasi kita harus menanggung transportasi kita sendiri. Karena konsepnya bisnis tadi. Yang terakhir itu untuk membangun relasi dengan orang lain yang kita anggap itu berpotensi untuk menjadi vendor maupun buyer. Kita membangun relasi. Itu butuh uang. Itu omong kosong kalau kita tidak butuh uang untuk membangun relasi dengan zaman sekarang yang namanya kita mau minum aja ya sekarang ini butuh uang gitu ya. Betul. Make sense banget kalau di situ sih. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, worth it nggak sih Pak? Layak nggak? Atau Bapak merasa bahwa modal yang Bapak keluarkan di dalam bisnis properti ini sepadan nggak sih dengan hasilnya Pak? Bukan sepadan lagi, tapi yang kita dapat berkali-kali lipat dari apa yang kita keluarkan. Misalnya kita berani keluarkan 20 juta, yang kita dapat bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, bisa saja. Berkali lipat. Oke, dari yang sudah kita keluarkan. Oke, menarik Pak di sini Pak. Nah teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Pak Jawab ini sendiri banyak bermain di komersil. Kita tahu yang namanya komersil, resel lah kita bilang itu kayak pabrik, terus juga gedung, terus juga gudang, tanah atau apapun itu nilainya kan cukup luar biasa Pak ya, cukup luar biasa sendiri. Nah, Bapak menentukan bisnis Bapak ini untuk fokus ke bisnis komersil building, bangunan-bangunan komersil tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, itu kan marketnya nggak seperti yang lain gitu loh Pak ya. Maksudnya itu kan pembelinya itu nggak seperti orang beli rumah, beli ruko. Itu kan berbeda gitu Pak. Ya, kenapa Bapak mensegmentasikan bisnis Bapak itu berada di bisnis komersil itu dibandingkan yang lain? Oke, yang pertama mungkin iklim kantor ya. Iklim kantor ya di bawah mentor-mentor ya, kebanyakan mentor-mentor saya juga bermainnya di komersil. Cuma mereka juga bermain di sektor residensial. Rumah gitu ya? Ya, rumah. Oke. Cuma ya seiring berjalannya waktu saya lihat kok closing saya atau respon saya sebagian besar dari komersil. Dan handle komersil menurut saya lebih mudah. Mudahnya bagaimana? Ketika misalnya saya mau bertemu dengan vendor,
tidak sulit dibanding dengan residensial. Residensial mungkin saya ada jarak-jarak tertentu pastinya ya teman-teman yang lebih fokus ke residensial. Mungkin jam 7 pagi datang di rumah atau jam 7 malam. Jadi pagi banget atau malam banget belum bisa ketemu vendor. Kalau komersial, saya bisa ketemu vendor kapan saja. Ya, jam kerja, jam 9 sampai jam 5 sore. Jam kerja juga bisa? Jam kerja, jam 9 sampai jam 5 sore saya bisa ketemu vendor. Paling tidak manajernya. Iya. Paling tidak Karena korporasi ya? Korporasi. Oke. Jadi saya bisa ketemu, saya bisa mengajukan izin untuk ketemu dengan vendornya. Minimal mengejar itu sudah lumayan. Pak, kita boleh dikasih tahu nggak Pak? Dibocorin sedikit aja mungkin gitu ya. Sharing. Gimana sih Pak proseduralnya, caranya gitu ya sebenarnya? Caranya menjual unit-unit bertransaksi, unit-unit yang tipikalnya ini komersil. Pasti beda dong, yang namanya kita beli perorangan ataupun ya, transaksi perusahaan itu pasti beda. Gitu. Ya. Kalau secara garis besar itu perbedaannya apa sih Pak? Kalau secara garis besar harusnya sama ya. Tapi kalau detail-detailnya yang mungkin treatmentnya yang berbeda itu dari sisi cara mengiklankan dan negosiasi. Dua sisi itu mungkinnya. Kalau komersial, kalau saya komersial, ya saya pastinya menyentuh ketika mengiklankan saya menyentuh sektor-sektor bisnis. Jadi klien-klien saya itu saya sentuh aspek bisnisnya dia. Jadi saya hampir tidak pernah menyentuh aspek pribadi rumah atau apa, saya tidak pernah. Lebih ke bisnis. Jadi kalau Anda punya bisnis yang memerlukan pengembangan usaha, saya bisa bantu. Mr. Dalam bisa bantu. Iya. Oke teman-teman, semua teman-teman yang menyaksikan konten kita kali ini, nanti kalau Anda tertarik bertransaksi bisnis komersil, bangunan komersil, nanti bisa hubungi langsung Mr. Dalam. Siap. Oke Pak, gini Pak. Tapi balik lagi yang saya sampaikan seperti ini. Treatmentnya berbeda. Ya, kita lebih menyentuh dari aspek bisnis daripada properti itu. Iya. Pak, kita kan bicara di tahun 2020. Artinya pandemi. Saya nggak akan ngomong itu. Pandemi masih berlangsung. Kita nggak tahu sampai kapan. Semoga segera berakhir. Pasti bisnis terpengaruh. Pasti bisnis terpengaruh. Terus Bapak bermain lebih memfokuskan ke aspek komersial dan bisnis building. Ini kan agak kontradiksi Pak. Kalau yang saya lihat. Sebenarnya tidak ya. Kontradiksinya di mana? Kalau yang saya tangkap justru tidak. Saya selalu diajarin sama mentor-mentor saya. Cipto, dia diajarin itu untuk agent properti dalam segala keadaan itu dia bisa masuk. Dalam bisnis apapun dia bisa masuk. Saya ingat satu ungkapan begini. Ini pasti sudah sering didengar oleh khususnya agent-agent lewat. Lewat itu sudah ada lebih dari 100 tahun. Dia sudah melewati segala macam krisis yang ini dalam kurun waktu 100 tahun ini terjadi. Ya, dia sudah mampu untuk melewati itu. Jadi ya apapun cara yang sudah diajarkan oleh Rayo, kita tinggal praktekkan. Tinggal ikuti saja. Oke. Tinggal ikuti saja, hasil pasti mengikuti. Artinya brand Ray White ini dengan pengalaman lebih dari 100 tahun ini udah seperti jaminan gitu ya. Ya, nama besar Ray White yang sudah 100 tahun lebih ini jaminan ke publik bahwa kalau seandainya seorang marketing atau siapapun join di bisnis ini itu udah pilihan yang paling tepat. Betul. Karena sistemnya sudah teruji. Betul. Tinggal ikut aja. Ya. Enak banget Pak. Ya enak banget. Makanya ya untuk orang-orang White selagi fokus, selagi ini benar mengikutinya, pasti berhasil. Pasti closing. Saya ada satu pertanyaan menarik terkait dengan statement Bapak yang tadi.
dalam bisnis apapun Pak, dalam bisnis apapun pasti ada yang namanya naik turun. Oh pasti. Pasti ada yang naik turun. Sama, gitu kan, kita juga bicara bisnis properti juga sama. Kadang ada marketing yang naik, tiba-tiba turun. Naik lagi, tiba-tiba turun. Nah, tapi masalahnya, begitu udah turun, biasanya rumah naik Pak. Selalu ada di bawah, dan ujung-ujungnya menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi. Nah, menurut Bapak, sebagai pemain nih Pak, apalagi pemain komersil yang tidak muda, rekan-rekan ya, tidak muda, apa yang harus dilakukan buat teman-teman ya yang lagi di bawah supaya untuk naik lagi? Ray White selalu bilang begini, activity is result. Oke. Jadi, selagi kita bisa mempertahankan aktivitas kita di level tertinggi, tinggal tunggu waktu saja. Karena semua sudah teruji. Iya. Oke, menarik. Tapi kalau kita kurangi, Hasil juga kurang. hasil juga kurang. Masuk akal. Aktif yang penting gitu ya. Iya. Oke. Ya, siap. Oh ya, satu lagi Pak Robi. Gimana? Dalam kondisi pandemi begini, krisis ya. Ya, teman-teman gue sudah pasti pernah dengarnya juga. Kalau pandemi itu atau krisis itu akan melahirkan orang-orang kaya baru, juga orang-orang miskin baru, bisa saja. Jadi dalam kondisi seperti ini, sasaran agent properti ya dia ini lihat kondisi itu, kita baca kondisi itu, kita masuk ke orang-orang yang jatuh miskin sebagai vendor, dan kita masuk sebagai orang-orang kaya sebagai pembeli. Mungkin saya nggak bilang yang miskin Pak ya. Jatuh istilah ya. Kondisinya yang baik sudah tidak baik gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Jadi ini juga peluang sebenarnya. Peluang. Kita pintar-pintar aja. Gimana Pak caranya Pak supaya kita bisa pintar-pintar ngatur itu Pak? Kalau saya pepet terus ini Klien itu. pertama pepet ini klien pasti bilang pepet prinsipal saya orang-orang yang mentor saya yang lebih jago dari saya. Ngapain Pak mereka yang pepet? Mereka sudah beratus posting, berpuluh-puluh posting. Mereka udah tahu kondisi ini, bagaimana mentreatment vendor, bagaimana mentreatment buyer. Jadi kita istilahnya berguru ke mereka, bermentor ke mereka. Istilahnya kita jalan pintas lah, daripada kita sakit belajar dari pengalaman kita sendiri. Lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain. Betul sekali itu. Oke, menarik Pak. Oke, Pak, saya dapat info nih Pak. Ya, siap. Terakhir Bapak baru saja membukukan transaksi dengan nilai yang cukup luar biasa. Let's say aja loh ya, mungkin angkanya sekitar 30 miliar satu transaksi. Apa betul Pak? Ya, betul. 30 miliar, kurang lebih 30 miliar transaksi. Kapan Pak? Boleh tahu Pak? Barusan aja. Baru selesai. Sekitar seminggu atau 2 minggu. Seminggu sebelum konten ini dibuat. Ya. Kita tahu Pak, kita baru saja melewati PPKM Pak. Ya. Bukan baru saja melewati, tapi lebih kepada penurunan level, penurunan level PPKM sendiri. Yang saya tahu nih orang masih wait and see Pak. Wah, menunggu gitu sampai saya juga nggak tahu kapan gitu ya. Tapi Bapak bisa membukukan transaksi senilai kurang lebih di angka 30 miliar rupiah satu transaksi. Itu luar biasa. Ya mungkin kalau saya secara pribadi menurut saya itu masih biasa saja. Soalnya ini di luar sana agen-agen khususnya Ray White mereka transaksi itu gila-gila. Ya itu. Bapak pernah dengar yang paling besar lah selama PPKM ini 3-4 bulan ini lah. Kalau PPKM ya, selama PPKM ya ada yang sampai 125 miliar. 125 miliar. Ada. Wow. Ya. Jadi ya menurut saya masih biasa-biasa. Masih biasa. Oke teman-teman, 30 miliar biasa.
Tapi teman-teman kalau ada yang mau untuk luar biasanya Mr. Daudi seberapa ya silakan komen nanti ya di kolom komentar. Nah, kita bicara lagi seperti ini. Apa yang membedakan Bapak dibandingkan dengan Pak Daud secara individu dengan agent lain di luar sana, ya, mau bendera apapun juga, gitu ya. Kenapa orang harus beli properti komersil dengan Anda? Yang pertama, ya ini sebenarnya jawaban semua agent seperti itu. Dapat dipercaya, dapat dipercaya vendor maupun buyer. Kita mempertemukan kesenjangan melalui negosiasi itu yang fair. Nggak berat sebelah. Nggak berat sebelah, yang fair aja. Ya. Artinya kalau gitu Bapak nggak ngajar closing? Oh iya, saya untuk closing yang ini yang terbaru ini, saya trade klien saya itu setelah 3 transaksi. Maksudnya transaksi pertama sudah deal terima. Transaksi yang kedua dia maju lagi, vendor naikkan lagi. Ini yang ketiga, ini Lalu dia. jadi saya mentreatment klien saya itu tidak memaksa harus beli sekarang. Jadi saya bermain jangka panjang. Memang kalau memang dia siap untuk beli. Tapi kalau dia tidak siap, saya tunggu kapan waktunya. Saya tidak akan memaksa. Bukankah begitu? Kalau dari pandangan yang umum di luar sana, Ya. Bapak nggak ngejar transaksi, Pak? Bapak nggak ngejar closing itu sendiri? Saya kejar. Ya kita nggak bisa fokus sama itu aja. Kita ada beberapa alternatif. Ya ada banyak alternatif. Tinggal yang mana yang lebih mendekati. Ya. Terus kita tetap close. Tapi ya kita lihat juga keadaan. Ya. Jangan memaksa. Kalau misalnya kita memaksa, terus klien kita itu menjadi ilfil sama kita, ya langsung berhenti di saat itu aja. Atau dia beli, tapi tidak dengan ikhlas. Ya, selesai satu transaksi itu aja. Besoknya dia nggak mau beli lagi dengan kita. Tapi memangnya apa penting, Pak? Yang namanya memang di dalam bisnis properti itu ada yang namanya repeat order. Oh, tentu saja ada, Pak. Rewet selalu ngajarin gitu. Ini bisnis jangka panjang. Oh. Iya, bisnis jangka panjang. Bahkan ini banyak teman-teman saya yang setiap tahun kliennya beli satu properti dan itu gede-gede. Oh ya? Setiap tahun. Satu klien setiap tahun beli satu. Di orang yang sama. Di agent yang sama. Oke. Itu kan luar biasa ya. Tinggal ini pintar-pintar follow up aja. Apa yang harus dilakukan oleh seorang agent, Pak, supaya dia mendapatkan repeat order tadi? Ya maksimal service. Jadi kalau untuk vendor kita sediakan maksimal service sampai vendor report. Bahkan saya kadang-kadang untuk buyer saya sediakan buyer report. Buyer report. Tidak cuma vendor. Vendor itu pemilik properti ya, teman-teman ya. Oke. Properti penjual itu saya diberikan report juga. Normalnya kan satu bulan atau 3 bulan sekali lah. Iya. Saya kadang-kadang bisa 2 minggu sekali saya laporkan. Jadi semua aktivitas itu dilaporkan. Saya laporkan. Tujuannya apa? Biar dia ada trust dengan kita. Bahwa kita mempromosikan propertinya itu dengan optimal. Kita nggak main-main aja. Kita nggak cuma sekedar tempel banner selesai. Tapi kita melakukan harus kita iklankan di koran, kita iklankan di portal-portal properti. Pokoknya semua aktivitas yang bisa kita lakukan akan kita. Iklan di koran. Ya. Masukin ke portal properti. Ya. Juga ke media lain. Ya. Itu ada biayanya, Pak? Ada biayanya. Itu berapa? Tergantung. Misalnya vendornya mau bantu untuk membiayai, di Rewai kan ada sistemnya.
namanya VPA. VPA itu kontribusi dari vendor untuk membiayai iklan. Jadi misalnya dia kontribusi 3 juta untuk ini iklanin rumahnya, bisa? Oh bisa. Yang penting kita mempertanggungjawabkan itu. Oh, oke. Jadi memang biaya yang dikeluarkan itu memang full untuk iklan. Untuk iklan properti yang bersangkutan. Properti yang bersangkutan. Boleh nggak sih kita, let's say nih ya, kita dapat tadi VBA dari vendor A. Ya. Kita mau iklankan rumah B, boleh nggak sih? Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya itu memang dikhususkan untuk propertinya dia saja. Oh, artinya semua biaya yang dikeluarkan oleh pemilik, which is vendor, itu hanya difokuskan 100% untuk kepentingan propertinya sendiri. Tidak boleh untuk yang lain. Iya. Tapi kalau misalnya memang kita tidak ada support VPA dari vendor itu, ya kita harus berani berinvestasi, mengeluarkan biaya. Oh, jatuhnya investasi dong? Investasi. Itu bukan cost, tapi investasi. Ya. Oke. Investment harus balik kan istilahnya gitu. Oh pasti. Kalau cost keluar. Ya. Oke. Jadi mindset ya harus dibenerin dulu. Ya. Artinya itu masuk dalam 20 juta per tahun tadi. Oh ya? Ya. Oke. Hasilnya bisa 10-15 kali lipat bahkan lebih. Ya, bisa. Masuk akal sih Pak, kalau seperti itu sih. Namanya konsep bisnis gitu. Ya. Oke. Tapi kalau kita bicara untuk memulai bisnis properti dari zero gitu kan. Saya mau maaf dulu ya, saya sampaikan bahwa kan kalau dari sudut pandang saya, maaf Pak Daud ini kan bukan asli Surabaya. Oke, ya. Benar ya? Betul. Artinya Bapak datang ke Surabaya mulai dari nol nih. Oh iya. From zero nih. Sekarang udah bisa transaksi sekitar 30M udah jadi hero nih istilahnya gitu kan. From zero to hero kan begitu kan. Lagi OTW. Nah itu kan bukan perjalanan yang mudah Pak. Ya, itu bukan perjalanan yang mudah, which means artinya Bapak butuh perjuangan untuk mencapai itu. Benar-benar from zero. Bahkan kalau saya bilang dari story Bapak tadi, Bapak bilang sempat minus. Oh iya, bukan zero lagi, tapi minus. Minus berapa saya nggak tahu ya. Jadi mulai dari minus gitu ya. Dengan kondisi saat ini yang Bapak dalam tanda kutip sudah menikmati hasilnya, itu kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di luar sana untuk bisa memulai bisnis di properti? Menikmati hasil di bisnis properti. Ya. Ini khusus orang-orang yang keadaannya mungkin awalnya seperti saya. Jatuh minus. Pak, tapi ini kita bukan konten motivasi loh. Ya. Ini bukan motivasi. Itu edukasi ya di sini ya. Edukasi. Maksud saya ya terima keadaan dulu lah, terima keadaan. Terus bangun fight lagi. Ya salah satu jalannya ya di properti. Salah satu jalur properti itu adalah salah satu tempat yang tepat untuk belajar itu di Rewired. Setidaknya menurut saya, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Rewired sudah teruji. Kita tinggal ikut aja apa yang sudah Rewired kerjakan. Kenapa enggak join? Maaf ya, kenapa enggak join atau mungkin jadi single fighter gitu, independent agent? Saya lihat-lihat ya bukan meremehkan teman-teman independent agent ya. Ya saya lihat-lihat juga teman-teman independent agent ya sulit untuk berkembang, lebih tepatnya begitu ya. Ya mereka mungkin untuk survive saja bisa, tapi untuk berkembang agak sulit sepengamatan saya. Oke. Ya. Tapi nggak semua loh ya. Nggak semua. Oke. Dan dilihat dari yang tadi Bapak sampaikan itu adalah
penting untuk seorang siapapun ya pada saat dia memulai bisnis di bisnis brokerage properti, dia itu harus masuk di lingkungan yang tepat. Ya, betul. Kantor yang tepat. Ibaratnya kita apa ya? Apa namanya? Valentino Rossi. Wah, MotoGP nih. MotoGP. Oke. Dia kalau pakai Ducati atau Yamaha kan dia bisa menang. Tapi kalau dia pakai motor-motor yang lain, yang ini ya istilahnya kualitasnya lebih rendah dari Yamaha Ducati, pasti ya dia kalah. Ya kurang lebih begitulah. Kita kalau masuk di dunia properti, agent properti, kita kalau ikut brand yang tepat, ya kita bisa kencang juga berlari. Kita nggak mikirin brand lagi, kita mikirin bagaimana kita gas aja udah. Ya. Saya punya sebuah pertanyaan yang jujur aja ini akan sangat menggelitik buat teman-teman di luar sana. Gimana? Seperti ini Pak. Iya. Kita join di agency. Artinya hasil yang kita dapatin tidak full Pak. Ya, hasil yang kita dapatkan tidak full. Ya. Kalau untuk umum mungkin dibagi dua dengan kantor begitu ya. Oke. Dengan kantor. Sementara kalau kita bandingkan dengan independent agent yang mereka main sendiri, artinya ya hasil ya buat mereka sendiri. Kenapa kita harus memilih untuk join di brokerage property di kantor yang terutama yang sudah punya hasil yang cukup baik gitu. Sementara kan hasilnya dibagi dua. Itu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita memilih untuk di sektor independen, untuk survive mungkin bisa. Tapi untuk berkembang sulit karena kita tidak punya support system. Kalau di Raihat ya, misalnya kita bisa ada sistem broking yang lebih fleksibel. Ya, sementara mungkin teman-teman tidak tahu, tapi kalau kita agent private, kita agak sedikit menjaga jarak dengan agent independen untuk broking dan lain sebagainya. Jadi ya kalau misalnya kita di agensi yang resmi itu kita sistem booking lebih lancar. Jadi ya dalam 1 tahun itu closing rate-nya itu lebih tinggi daripada kalau kita bermain sendiri di independen. Kita mau kerja sama dengan siapa? Ya. Network maksudnya mungkin ya. Artinya kalau dengan join di brokerage property ya, seperti di Rewai sendiri, itu kita lebih mudah untuk kerja sama dengan banyak pihak. Betul. Ya, banyak pihak, tidak hanya agent yang ada di kantor kita, tapi yang di luar semua juga bisa. Dan kita lebih dipercaya sama klien. Kita punya bendera. Ya, bendera kita udah teruji lagi. Jadi ini orang Rewai. Pak, memang tuh. Sejauh ini cukup ngaruh. Jadi misalnya ini klien-klien saya, meskipun mereka ini kita bicara sudut pandang yang saja ya. 100, ini memang mereka 100% percaya saya juga. Tapi ketika misalnya DP, mereka DP 1 M itu mereka nggak pakai mikir lagi mau kirim kemana. Mereka transfer aja, mau kasih kwitansi terserah. Karena brand besar yang ada. Mereka nggak mikir lagi. Mereka tahu kalau ada apa-apa dikembalikan. Pengetahuan Pak sendiri banyak kejadian-kejadian seperti ya taruhlah PDP tadi gitu ya. Masukin ke agent-agent lain di luar sana hilang. Ada kejadian-kejadian kalau untuk yang independen. Ada kejadian-kejadian banyak. Jadi pilihlah agent properti yang terpercaya. Oke, menarik sekali di situ Pak. Oke, saya pengen tanya Pak Daud, sekarang banyak bermain di komersil, banyak bermain di korporasi. Saya pengen tahu Pak, next step-nya apa? Next step-nya saya ingin bermain kuantiti juga, tapi kuantiti yang komersil. Jadi fokus tetap di komersil ya? Kenapa sih Pak? Dari tadi saya bicara gitu kan.
Yang saya tangkap di sini Pak Daud kayaknya cukup solid bermain di komersil. Kenapa Pak? Feel mungkin ya, ada feel-nya lebih merasa nyaman, lebih kayaknya jodoh kalau Bermain di komersil. bermain di komersial. Karena komersil itu kan di dalam dunia marketing itu kan kita dengar ada yang namanya hierarki, Ya, gitu ya. Semakin tinggi harganya, maka marketnya juga pasti akan semakin selektif. ya, Gitu ya, benar. seperti itu. Artinya apa? Komersil ini kita bicara ya sih harganya 30 mil ya, 60 mil Ya. Bahkan tadi Pak Daud sendiri bilang ada yang sampai transaksi selama PPKM ini di atas 100 miliar lebih. Ya, Itu kan nggak mudah Pak, sebenarnya. ya memang Ya, itu nggak mudah gitu kan. Kalau kita compare sama yang, mohon maaf, mungkin harga yang di bawah itu gitu. ya. Ya, itu kan nggak mudah. Memang nggak mudah. Tapi ada sisi lain yang mudahnya juga. Apa itu? Sisi lain mudahnya itu satu kali kita dikenal sama orang-orang bisnis, ya kita akan direferalkan ke orang lain. Oh, jadi Circle, komunitas. network kita itu jadi semakin luas. Jadi di permintaan juga akan semakin banyak. Oh, Iya. Jadi ya kita tidak usah khawatir dengan hierarki itu. Ya orang-orang kaya di Indonesia ini makin banyak. Oh iya, terus jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Ya, nggak tahu kenapa kan Indonesia semakin hari orang kaya semakin banyak. Semakin naik. semakin meningkat, semakin kayanya. Artinya pasar Bapak untuk bermain di komersil juga semakin besar gitu. Ya, gitu lah. Ya, lebih. Oke. Oke teman-teman, ini agak menarik ya, cukup menarik ya statement dari Pak Daud ini sendiri. Kalau saya bilang sih memang ada masuk akalnya di sini. Tapi kenapa kita nggak coba untuk bermain di komersil sendiri? Memang pasarnya beda dong Pak dengan market residensial pada umumnya gitu kan. Tapi yang namanya bermain di circle komersil ini sendiri gitu ya, bermain di bidang-bidang bisnis ini, itu ada yang namanya tadi itu ya, komunitas. Sekali kita itu dikenal dan service kita bagus, dia happy dengan kinerja kita, dia akan mereferensikan nama kita ke relasi-relasi dia. Betul gitu Pak ya? Ya. Betul. Oke Pak. Itu dari awal itu mulai Pak Robi, Pak Cito, dia itu udah ajarin saya begitu. Jadi ya saya tinggal jalanin aja, gitu. referral. Tinggal apa namanya, sekali lagi memanfaatkan network gitu ya. Iya. Benar sih, saya setuju sih bahwa dengan kita bermain di circle kita bisa memberikan service yang terbaik dan dia happy dengan kinerja kita. Dia akan mereferensikan nama kita ke lingkungan yang ya, itu adalah bisnis baru buat kita. Sangat menarik Pak kalau seperti itu Pak. Menurut Bapak sendiri, di kondisi kita seperti sekarang, kondisi di mana kita sedang dalam kondisi yang tidak seperti sebelumnya. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di luar sana kalau mereka mau untuk jadi hero kayak Mr. Daud? Tadi saya bilang bukan dari zero loh ya, dari minus loh itu ya. OTW, saya bilang OTW hero. belum, tapi ya semoga menuju ke sana. Ya, ada satu fighter yang bilang gini, Mixed martial art. Oke. Jadi dia juara di satu kelas tertentu. Iya. Dia ini kan udah hebat banget. Jadi tak terkalahkan. Terus yang di bawahnya lagi naiknya. Wah, terus dia juga lagi jadi rising star. Dia ini kalahkan yang juara di kelasnya. Dia bilang begini, sebelum saya fight dengan dia, untuk saya bisa mengalahkan dia, saya harus bisa mengalahkan latihannya dulu.
Artinya apa? Kalau dalam konteks agent properti, sebelum bisa mengalahkan top agent atau sebelum bisa mencapai hasil yang ditargetkan, kita harus mengalahkan aktivitasnya dulu. Jadi kita sebagai orang baru harus tingkatkan aktivitas kita. Misalnya orang yang kita lihat, contoh yang kita lihat aktivitasnya segini, kita harus tambah 2 kali lipat aktivitas kita atau 3 kali lipat aktivitas kita. Baru kita bisa mendekati. Paling tidak mendekati dulu ya. Belum mengalahkan. Mendekati. Oke. Skill kita sudah semakin bagus, tapi kita tetap mempertahankan ritme kita. Pasti akan menang. Pasti. Oke, saya punya pertanyaan terakhir. Saya pernah dengar statement seperti ini, Pak. Di dalam dunia bisnis itu, kita tidak hanya bisa berharap untuk selalu sukses. Ya, pasti. Sometimes kita pasti akan jatuh. Pasti kita akan jatuh. Tidak pernah kita akan bisa 100% akan sukses, itu tidak mungkin. Gitu. Tapi apakah dengan yang namanya kerja keras, apakah kita dengan yang namanya konsistensi? Dari yang saya tangkap dari Pak Daud adalah Pak Daud tipikal marketing yang sangat konsisten. Saya harus bilang seperti itu. Kita bisa mengalahkan bad luck itu. Bisa. Saya jujur tahun ini ya. Ini jujur kan. 90% transaksi saya batal. 90%. Ada yang sudah hampir deal, ada yang sudah deal, ada yang sudah hampir AJB, sudah bayar pajak, batal. Mau bilang bad luck. Oke. Bagaimana apa kita harus berhenti di situ? Wow. Mentor saya itu selalu bilang, cari lain lagi. Karena kalau Bapak give up di waktu 90% bukan angka yang kecil loh, Pak. Ya. 90% itu angka yang luar biasa ya. Give up di waktu itu udah selesai. Kalau kita mau bilang itu betul banget saya. Kalau misalnya semua itu berhasil, wah barangkali sudah kaya raya saya. Cuma ya tetap unsur itu pasti ada, deadline itu pasti ada. Tapi keuntungan itu juga ada. Oh, selain bad luck ada good luck juga. Iya, ada good luck juga. Baik, Pak. Iya. Yang penting kita mempertahankan konsistensi kita. Siapa yang tahu di ujung tahun tinggal 2 bulan good luck itu datang. Iya. Seperti sekarang aku barusan transaksi 30 miliar. Gak ada yang tahu. Kembali terus. Iya. Sementara saya mempertahankan konsistensi saya dari bulan 1 sampai bulan 10 dengan aktivitas terbaik. Artinya kerja keras bisa mengeliminir bad luck. Sangat bisa. Kalau misalnya ya, saya ada 10 properti yang tadi ya saya nego dan 90%-nya gagal. Misalnya tahun depan 10 properti juga yang saya nego dan 50% saja gagal. Kayaknya 50%. Sekarang 90%. Cukup mencengangkan juga buat saya. Jujur saya agak sedikit shock mendengarnya. Gak semua orang Pak bisa menghadapi namanya failure, Pak. Gak semua orang bisa menghadapi namanya kegagalan, Pak. 90% Bapak bisa menerima itu dan Bapak bisa move on dari situ. Itu luar biasa, Pak. Ya, harus terima. Dan ya kebetulan ya saya ada di Mon Rewight yang istilahnya ya kompetisinya juga ketat, tapi kolaborasinya juga bagus. Jadi ya saya lihat mereka yang sukses kok, mereka sukses nih. Ada yang sudah sampai 1 miliar, ada yang sudah lewat dari 500 juta, 550 juta sudah EPC. Kadang-kadang juga WA saya permanas-manasin saya juga termotivasi ya. Gitu.
mendukung teman semua. Saya merasa dukung. Wow. Buat teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini pelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Bahwa yang namanya bad luck itu harusnya jadi motivasi buat kita, bukan jadi belenggu sehingga kita jadi malas buat bangkit. Dengan Pak Darok, saya belajar satu hal yang sangat luar biasa hari ini. Bad luck is just the beginning for our success. Saya ucapkan banyak terima kasih atas sharing yang sangat luar biasa sore hari ini. Ya, Mr. Darok, saya harap Anda tetap bisa sukses ke depannya dengan transaksi-transaksi luar biasa lagi, gitu ya, di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Tetap saya kalau misalnya udah galau, udah pusing, butuh motivasi, saya datang baru. Saya nanya gimana nih dalam kurun cuma 3 bulan, 4 bulan, saya gimana nih kalau saya harus gimana? Oke, terima kasih Pak Daud. Ya, teman-teman, saya harapkan mendapatkan insight terbaru dari pembicaraan kita di kali hari ini. Saya harap apa yang kita bicarakan bisa memberikan sesuatu yang berharga buat teman-teman sekalian. Dan pastikan bahwa Anda semua bisa terus mengikuti konten kita di setiap Jumat sore. Saya Robin, mari kita ngobrol sore. Terima kasih.